Ibu, kita ketemu lagi ya. Baru kemarin hari Senin, tapi Senin udah hampir seminggu ya. Tapi kesannya baru kemarin. Nah, kita bersyukur ya. Minggu ini kita 2 kali ketemu. Nah, 1 kali di retreat, 1 kali di persekutuan. Besok ketemu lagi ya di kebaktian. Oke, nah topiknya yang mau kita bicarakan hari ini adalah mengampuni orang lain. Ya, mengampuni orang lain adalah hal yang berat. Ya, kita sudah mengalami banyak hal, saya percaya. Ya, dalam hidup kita yang sudah lumayan panjang ya, rata-rata kan sudah 60 ke atas. Banyak orang sudah kita berhubungan sama mereka, apakah itu keluarga inti kita sendiri, suami, istri, anak, orang tua, mungkin keluarga besar, II kita, apek kita, acek kita, ya, sun kita, banyak sekali. Orang-orang yang berhubung kita di tempat kerja, di tempat usaha, teman-teman pribadi kita sendiri, bahkan tetangga juga. Begitu banyak orang dalam perjalanan hidup kita yang pernah berhubungan sama kita. Dalam banyak hal yang kita lalui bersama dengan mereka, ya, banyak hal yang kita syukuri, tapi saya percaya ada juga hal yang mungkin kita kecewa. Ya, mungkin ada hal kita merasa sakit hati. Kita ada perbuatan orang lain terhadap kita, dan kita rasa sangat tidak patut lah, sangat tidak pantas. Harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi ini terjadi. Jadi kita mau berbicara tentang mengampuni mereka. Tapi seperti saya katakan tadi, ini hal yang tidak gampang. Ya. Karena kalau kita sudah dikecewakan, kalau sudah sakit hati, rasanya bagaimana kita mau mengampuni. Ya. Tetapi kita ada orang Kristen. Orang Kristen sudah mengenal Tuhan yang hidup, yang benar. Kita sudah beribadah kepada Tuhan kita. Kita pun sudah diampuni dan diselamatkan. Maka Tuhan menginginkan supaya kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, bagaimana supaya hati kita ini bisa dilembutkan? Bagaimana supaya hati kita ini mau untuk mengampuni? Nah, itulah yang menjadi pergumulan kita. Ya. Jadi kita mau melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengampuni. Meskipun Petrus berbuat sangat salah terhadap dia, tapi dia bisa mengampuni. Nanti kita akan lihat kesalahan macam apa ya yang dilakukan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Kesalahan seperti itu, tapi Tuhan Yesus masih bisa mengampuni dia. Maka Tuhan Yesus menjadi sebuah contoh, sebuah teladan ya, untuk mendorong kita juga mau mengampuni. Nah, kita lihat nanti ya bagaimana Tuhan Yesus tunjukkan
bagaimana cara dia menyampaikan kepada Petrus bahwa dia mengampuni Petrus ini. Jadi dua hal ini yang mau kita bicarakan. Nah, ayat firman Tuhannya ada di Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 7. Satu ayat ini saja. Nah, ini setelah Tuhan Yesus bangkit kembali. Namun, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa dia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia sebagaimana dia telah mengatakannya kepadamu. Nah, ini adalah perkataan malaikat. Ya. Dan perkataan malaikat inilah mewakili perasaan hati Tuhan Yesus. Dia mau murid-muridnya datang bertemu dengan dia, dan dia juga dengan sengaja menyebut nama Petrus yang sangat bersalah terhadap Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat sekarang. Apa kesalahan Petrus terhadap Tuhan Yesus? Kalau seorang yang tidak kita kenal baik, mungkin sekedar kenal saja, lalu dia berbuat sesuatu hal yang salah terhadap kita, mungkin kita memang agak terasa mungkin marah, tapi tidak sebegitunya. Dibandingkan kalau orang itu ada seorang yang kita kasihi dan kita kenal dengan begitu baik. Benar, Pak? Hah? Benar? Semua setuju kan? Petrus ini tidak sekedar mengenal Tuhan Yesus, tapi dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi dia mengkhianati Tuhan. Tuhan Yesus waktu dia mengajar, kan ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Nah, firman Tuhan bilang itu berbondong-bondong, ribuan orang tuh, begitu banyak. Tapi dari begitu banyak orang itu, dia punya satu kelompok kecil yang disebut sebagai rasul-rasul. Jumlahnya berapa orang? Balik. Murid Tuhan Yesus ada berapa orang yang berumah? 12 orang kan? Nah, jadi dari yang namanya berbondong-bondong, ribuan orang ini, 12 orang ini berarti 12 orang ini sangat dekat sama Tuhan Yesus kan? Nah, tapi dari antara 12 orang ini, ada 3 lagi yang lebih khusus lagi. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Banyak hal yang mereka saksikan yang tak dilihat oleh yang 12 itu. Tapi 3 inilah boleh dibilang murid Tuhan Yesus yang paling dekat di hatinya. 3,5 tahunnya mereka ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Siang dan malam bersama Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tidur bersama, makan bersama, mengajarkan firman Tuhan bersama. 3 tahun lebih itu membuat hubungan mereka itu sedemikian dekat. Tetapi Petrus inilah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Yesus dengan menyangkal dia. Kalau orang yang ribuan itu bilang kami tidak percaya Yesus itu anak Allah, mungkin Yesus bisa menerimanya dengan lebih baik. Kalau 12 orang itu menyangkal, tentu Tuhan Yesus merasa sangat sedih. Tapi kalau Petrus juga menolak dia, itu lebih sedih lagi. Tapi itu dilakukan Petrus. Itu seperti kalau ada anak kita sendiri,
anak yang kita sayang sekali. Dan dia sengaja menolak dan berdosa terhadap kita. Itu sakitnya, sedihnya, kecewanya itu melampaui segala sesuatu. Kadang-kadang hidup terjadi seperti itu. Petrus yang begitu dekat sama Tuhan, tapi dia bilang dia tak mengenal Tuhan Yesus. Karena dia begitu takut dia akan ditangkap, seperti setelah ditangkap. Begitu takut. Untuk menyelamatkan dirinya, dia bilang kepada orang-orang, aku tak mengenal dia. Jadi aku sama dia tak ada hubungan. Begitulah. Tuhan Yesus, dia pasti sangat sedih sekali dengan Petrus ini. Sangat kecewa. Kenapa bisa seorang murid yang begitu dekat ini bisa satu hari mengatakan tidak mengenal dirinya dan menolak dia. Petrus ini juga orang yang pernah berbicara besar, ngomongnya besar gitu loh. Dia bilang apa? Tuhan Yesus, kalau semua orang tinggalkan kamu, aku satu ini, Petrus, tak akan tinggalkan engkau. Saya tetap akan bersama Tuhan. Nah waktu itu kan, setelah 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, ya orang-orang Yahudi, para pemimpinnya mereka mau menangkap dia, mau membunuh dia. Jadi Petrus tahu Tuhan Yesus itu bisa saja bahaya. Maka dia bilang, orang lain bisa meninggalkan kamu, tapi saya tidak akan bisa. Saya pasti akan setia sama kamu. Orang yang sudah ngomong, tapi ternyata dia tinggalkan. Jadi kalau dia tidak pernah ngomong, tidak pernah janji, mungkin masih tidak apa. Tapi ini udah janji, udah ngomong besar. Ternyata dia pula yang paling keras, berpura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus tahu semua itu. Karena kita baca di Injil, ketika untuk ketiga kalinya Petrus bilang tak kenal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kan melihat dia itu. Menoleh ke belakang dan lihat dia. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ada dekat pekarangan, jauh-jauh dari situ. Terus saya lihat dia. Tuhan Yesus tahu tuh. Jadi yang sebelumnya bicara begitu tegas, tak akan meninggalkan saya. Dia juga yang paling keras bicaranya, bahwa tidak mengenal saya. Jadi kalau kita berbicara tentang dikecewakan orang, diperlakukan tidak pantas ya, tidak seharusnya, diomongin hal-hal yang tidak benar. Tuhan Yesus, dia juga mengalaminya. Dan mengalaminya dengan sangat berat. Tapi yang perlu kita lihat adalah Tuhan Yesus karena dia ada kasih sayang, dia mengampuni Petrus ini. Tuhan Yesus tidak bersikap, kalau kamu Petrus kelakuannya adalah seperti ini, tidak setia, hanya mau menyelamatkan diri sendiri. Kalau kamu orangnya seperti ini, ya sudah, kamu pergi saja. Kita tak usah lagi berhubungan. Jadi Tuhan Yesus dia tidak seperti ini. Makanya dia menjadi sebuah contoh. Kita secara alamiah akan merasa kalau dia sudah menolak saya pun tak usah lagi sama dia. Udah tak apa, dia pergi aja. Dengan hati yang mungkin kecewa sekali gitu. Tapi Tuhan Yesus dia tidak seperti ini. Dia bisa mengampuni. Itulah kebesaran hati Tuhan. Ya, hatinya ya itu begitu besar. Sehingga orang-orang yang bersalah, dia masih bisa menerima dan mengampuni mereka.
Jadi ketika dia telah bangkit kembali pada hari ketiga, Tuhan Yesus ingin kasih tahu Petrus bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dia. Makanya tadi udah kita baca itu. Dia bilang, kasih tahu ke murid-murid yang lain, kita mau ketemu di Galilea, tapi kasih tahu juga si Petrus. Ya, dia punya murid yang banyak. Kenapa hanya nama Petrus yang disebut? Karena dia mau Petrus mendapatkan satu keyakinan bahwa Tuhan mengingat dia. Ya, Tuhan secara khusus menyebut nama dia. Tuhan Yesus perhatikan dia. Tuhan Yesus mau mengampuni dia dan masih ajak dia datang bersama-sama di dalam pertemuan setelah dia bangkit kembali. Itu Yesus tidak menolak dia. Dan tak bilang, Petrus kamu tak usah lagi datang. Tidak, kamu datang. Kamu ada murid, kamu datang. Tuhan telah menang atas maut, dia telah hidup, kamu datang kembali. Ya Tuhan ampuni kamu. Nah, itulah contoh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita berbicara tentang mengampuni orang. Nah, jadi kembali kepada diri kita sendiri. Ada kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Ya. Ada yang mungkin bicara jelek tentang kita. Ya. Gosip. Ada yang mereka katakan mungkin sama saya tidak benar. Benar, ada hal yang buruk dalam diri kita, lalu dia ngomong-ngomong. Yang ini sebenarnya adalah fakta. Memang kita seperti itu, dia ngomong. Tapi kita tak senang juga. Ya, apa kamu sebut-sebut kejelekan saya sama orang lain kan? Jadi kita pun sakit hati. Bisa tak kita ampuni dia? Ada orang mungkin merugikan kita benaran ya. Dia potong usaha kita. Dia ambil alih rumah kita. Dia ambil alih perusahaan kita. Secara keuangan, kita benar-benar merasa dirugikan sekali. Bisalah kita mengampuni orang. Mungkin dalam rumah tangga ada suami atau istri kita yang sifat, yang kelakuannya sangat buruk. Dalam tahun-tahun yang panjang kita hidup bersama, dia tidak baik. Jarang dia mau bawa uang pulang ke rumah. Uang dia habiskan diri dia sendiri. Mungkin juga kadang-kadang dia main kasar, main pukul di rumah. Bisa tak kita ampuni dia? Anak kita juga, menantu kita juga. Kita mungkin merasa mereka ini kurang berbakti. Tak peduli sama orang tua. Hanya urus diri sendiri. Dia mungkin kecewa. Bisa tak kita ampuni mereka? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, mengampuni mereka itu bermula dari hati kita sendiri. Ya. Kalau kita bisa mengampuni dia, maka pada saat dia datang kembali, kita bisa berhubungan baik kembali. Memang ada yang mungkin tak pernah datang kembali setelah dia bersalah sama kita. Tapi kita mungkin tidak lagi berhubungan dengan dia. Karena dia mungkin yang orang dulunya ambil alih toko kita kan. Itu tak berhubungan lagi. Dia sudah pergi. Tapi mungkin ya kita tak ada lagi hubungan yang baik, dan hubungan yang normal, karena dia sudah tak lagi di tempat kita. Tapi kalau hati kita bisa mengampuni dia, maka kita mempunyai damai sejahtera.
Ya tidak ada kepahitan dan kebencian kalau mengingat dia. Nah, jadi ada situasi di mana kita mungkin tak lagi berhubungan orang dengan orangnya, tapi hati kita bisa mengampuni dia, kitalah yang diberkati. Tapi ada orang mungkin yang besar kepada kita, dia datang gitu. Dia minta maaf, dia tunjukkan bahwa dia menyesal. Dan kita bisa mengampuni dia, maka kita bisa kembali mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Jadi apa yang mau kita renungkan adalah dalam hidup ini kita tak bisa terlepas sama sekali dari tidak punya masalah dengan orang lain. Ya. Kita usahakan itu jarang terjadi. Tapi kalau sampai terjadi, kita ingin belajar dari Tuhan Yesus untuk mengampuni mereka. Maka kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita kasih tahu Tuhan Yesus, kita dengan jujur bilangnya, Tuhan Yesus, dengan orang ini, ya apa yang telah dia pernah lakukan terhadap saya ini sangat sedih dan kecewa. Saya rasanya sulit sekali mau mengampuni dia. Tapi Tuhan telah berikan saya contoh. Saya juga mau bisa mengampuni dia. Ya Tuhan tolong ubahkan hati saya. Ya Tuhan ubahkan hati saya. Supaya saya bisa mengampuni dia. Itu bisa menjadi doa kita. Jadi ini saja yang mau kita bicara pagi ini ya Bapak Ibu. Usahakanlah berdoa dan belajar untuk mengampuni mereka yang pernah bersalah kepada kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami contoh teladan di dalam hal mengampuni. Bahkan tuh orang begitu bersalah terhadap Tuhan Yesus. Bapak, hati kami juga ada banyak kekecewaan dengan orang-orang yang pernah ada di dalam hidup kami. Tentu Tuhan, kami merasa berat untuk mengampuni. Namun kami ingin belajar kepadamu untuk mengampuni mereka juga. Tuhan Yesus, yakinkanlah hati kami bahwa ada hal yang baik dan benar untuk mengampuni. Dan ubahkan hati kami, berikan kami kelembutan hati. Dan bantulah kami untuk belajar untuk mengampuni mereka. Terutama Tuhan, dengan semua yang ada bersama kami pada masa sekarang ini, di dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.